Kami dari kelompok 3 mahasiswa Magister Manajemen Universitas Tridinati Palembang. Saya Gunmas. Saya Mita Fedrina. Saya Pupung Fajar Setiawati. Saya Wira Fujimori. Kami akan membahas tentang how reliable is big data. Manfaat bisnis apa yang dicapai oleh organisasi yang dijelaskan dalam kasus ini dengan menganalisis dan menggunakan data besar. Perusahaan saat ini berurusan dengan banyak data dari media sosial, pencarian dan sensor, serta dari sumber tradisional. Menurut suatu perkiraan, 2,5 triliun byte data dari per hari dihasilkan di seluruh dunia. Memahami data besar untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan kinerja bisnis telah menjadi salah satu peluang utama bagi organisasi dalam segala bentuk dan ukuran, tetapi juga merupakan tantangan besar. Bisnis seperti Amazon, YouTube, dan Spotify telah berkembang dengan menganalisis data besar yang mereka kumpulkan tentang minat dan pembelian pelanggan untuk membuat jutaan rekomendasi yang dipersonalisasi. Sejumlah layanan online menganalisis data besar untuk membantu konsumen, termasuk layanan untuk menemukan harga terendah untuk mobil, untuk komputer, paket telepon seluler, pakaian, tiket pesawat, kamar hotel, dan banyak jenis barang dan jasa lainnya. Data besar juga memberikan manfaat dalam olahraga. Lihat dalam kasus pembukaan, contohnya pendidikan, sains, perawatan, kesehatan, dan penegakan hukum. Menganalisis miliaran titik data yang dikumpulkan pada pasien penyedia layanan kesehatan, dan efektivitas resep dan perawatan telah membantu layanan kesehatan nasional Inggris atau NHS menghemat sekitar 581 juta pound sterling. Data disimpan dalam Oracle Exadata Database, mesin yang dapat dengan cepat menganalisis volume data yang sangat besar. Dapat ditinjau diskusi ini dengan tentang platform analitik. NHS telah menggunakan temuannya dari analisis data besar untuk membuat dashboard yang mengidentifikasi pasien yang menggunakan 10 atau lebih obat sekaligus, dan pasien mana yang mengonsumsi terlalu banyak antibiotik. Mengumpulkan sejumlah besar data tentang obat-obatan dan perawatan yang diberikan kepada pasien kanker dan menghubungkan informasi tersebut dengan hasil pasien telah membantu NHS mengidentifikasi protokol perawatan yang lebih efektif. Pentingnya big data tidak berkisar pada seberapa banyak data yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan data tersebut. Anda dapat mengambil data dari sumber apapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan. 2. Pengurangan biaya. 3. Pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan penawaran yang dioptimalkan. Serta 4. Pengambil keputusan yang cerdas saat ini. Identifikasi keputusan di organisasi yang dijelaskan dalam kasus ini yang diperbaiki dan yang tidak diperbaiki oleh data besar, yaitu sebagai berikut. Kota New York menganalisis semua data terkait kejahatan yang dikumpulkannya untuk menurunkan tingkat kejahatan. Program pengemetaan kejahatan Comstat menggunakan database seluruh kota yang komprehensif dari semua kejahatan yang dilaporkan atau pengaduan, penangkapan dan panggilan di masing-masing dari 76 kantor polisi kota untuk melaporkan setiap minggu tentang pengaduan kejahatan dan aktivitas penangkapan di kantor polisi, distrik patroli, dan tingkat kota. Data Comstat dapat ditampilkan di peta yang menunjukkan lokasi kejahatan dan penangkapan, titik rawan kejahatan, dan informasi relevan lainnya untuk membantu komandan polisi mengidentifikasi pola dan tren dengan cepat dan mengerahkan personil polisi di tempat yang paling membutuhkannya. Data besar tentang aktivitas kriminal juga memperkuat unit strategi kejahatan Kota New York yang menargetkan pelanggar terburu untuk penuntutan agresif. Perusahaan perawatan kesehatan saat ini menganalisis data besar untuk menentukan perawatan yang paling efektif dan ekonomis untuk penyakit kronis dan penyakit umum dan memberikan rekomendasi perawatan yang dipersonalisasi kepada pasien. Analisis data memerlukan pengetahuan bisnis tentang masalah yang mereka coba selesaikan dengan data besar. Model prediksi data besar tidak selalu memberi Anda gambaran yang lebih baik tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Meridian Energy Ltd, generator dan distributor listrik yang beroperasi di Selandia Baru dan Australia, beralih dari menggunakan sistem perawatan peralatan prediksi penuaan. Perangkat lunak itu seharusnya memprediksi kebutuhan pemeliharaan semua peralatan besar yang dimiliki dan dioperasikan perusahaan, termasuk generator, turbin angin, transformator, pemutus sirkuit, dan baterai industri. Namun, sistem tersebut menggunakan teknik pemodelan yang sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat benar-benar memprediksi kegagalan peralatan. Ini menjalankan simulasi skenario yang berbeda dan memprediksi kapan aset akan gagal dalam tes simulasi.
Rekomendasi perangkat lunak tidak berguna karena mereka tidak memprediksi secara akurat peralatan mana yang benar-benar gagal di dunia nyata. Meridian akhirnya menggantikan sistem lama dengan perangkat lunak pemeliharaan dan kualitas prediktif IBM yang mendasarkan prediksi pada lebih banyak data bab. Ada batasan untuk menggunakan data besar. Sejumlah perusahaan telah bergegas untuk memulai proyek data besar tanpa terlebih dahulu menetapkan tujuan bisnis untuk informasi baru ini atau metrik kinerja utama untuk mengukur kesuksesan. Berenang dalam jumlah tidak selalu berarti bahwa informasi yang benar dikumpulkan atau orang akan membuat keputusan yang lebih cerdas. Para ahli dalam analisis data besar percaya bahwa terlalu banyak perusahaan tergoda oleh janji data besar, terjun ke proyek data besar tanpa menunjukkan upaya mereka. Mereka mulai mengumpulkan segunung data tanpa tujuan atau pemahaman yang jelas tentang bagaimana menganalisis data besar akan mencapai tujuan mereka atau pertanyaan apa yang mereka coba jawab. Organisasi juga tidak akan mendapatkan manfaat dari data besar yang belum dibersihkan, diatur, dan dikelola dengan benar. Pikirkan kualitas data. Haruskah semua organisasi mencoba mengumpulkan dan menganalisa data besar? Perusahaan sekarang secara agresif mengumpulkan dan menambang kumpulan data besar tentang kebiasaan belanja, pendapatan, hobi, tempat tinggal, dan melalui perangkat seluler, pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain. Mereka mengumpulkan data sebesar itu untuk menemukan fakta baru tentang orang, mengklasifikasikannya berdasarkan pola halus, menandainya sebagai resiko. Misalnya, resiko gagal bayar pinjaman atau resiko kesehatan. Untuk memprediksi perilaku mereka dan memanipulasinya untuk keuntungan maksimum. Saat Anda menggabungkan informasi pribadi seseorang dengan potongan data dari berbagai sumber, Anda dapat menyimpulkan fakta baru tentang orang tersebut, seperti fakta bahwa mereka menunjukkan tanda-tanda awal penyakit Parkinson atau secara tidak sadar tertarik pada produk yang berwarna biru atau hijau. Jika ditanya, kebanyakan orang mungkin tidak ingin mengungkapkan informasi seperti itu, tetapi mereka bahkan mungkin tidak tahu bahwa informasi semacam itu ada. Pakar privasi khawatir bahwa orang akan ditandai dan menderita konsekuensi yang merugikan tanpa proses hukum, kemampuan untuk melawan, atau bahkan mengetahui bahwa mereka telah didiskriminasi. Demikianlah penjelasan singkat kami mengenai kehandalan big data. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dah.